Nikita Mirzani baru-baru ini memberikan reaksi tentang kedekatan Fuji dengan Aisar Khaled. Momen tersebut terjadi ketika Nikita Mirzani ditanya netizen yang berbakti saat live di media sosialnya. Tidak suka ditanya soal hal itu, Nikita Mirzani menegaskan tidak peduli dengan pemberitaan soal Aisar dan Fuji. Dia mengaku tidak mengenal Aisar, sementara Fuji pun bukan temannya. Nikita Mirzani meminta agar netizen yang budiman tidak menanyakan tanggapan dirinya tentang perjodohan antara Fuji dan Aisar yang bikin heboh media sosial. Namun, gara-gara ucapan Nikita Mirzani, netizen yang budiman usil malah membuka fakta lama antara Nikita Mirzani dengan Aisar Khaled. Ada hubungan apa? Sebuah video ketika Nikita Mirzani dan Aisar bertemu di sebuah area pertandingan tinju beberapa tahun lalu. Keduanya bahkan berinteraksi sangat akrab. Netizen yang berbakti membeberkan jika Nikita Mirzani dan Aisar dulu taruhan siapa yang akan memenangkan pertandingan tinju. Jagoan Nikita Mirzani menang sehingga Aisar harus memberikan uang sebesar 100 juta rupiah kepada Nikita Mirzani. Netizen yang budiman lain pun meminta agar perjodohan Fuji dan Aisar ini tidak usah membawa-bawa nama Nikita Mirzani. Ada yang juri juga karena sikap Nikita Mirzani seperti itu dianggap iri dengan Fuji yang bisa memikat hati Aisar. Aisar sama Fuji kak nggak peduli. Gue nggak kenal Aisar, Fuji juga bukan temen gue. Dia mau pacaran sama siapa, mau deket sama siapa nggak peduli. Jadi nggak usah tanya komen ke gue. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Teruntuk Fuji, ini Cece kasih tahu ame Fuji. Karena Fuji masih kecil ya kan, belum pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Besok-besok kalau berkawan, apalagi yang sesama pekerjaannya, satu bidangnya sama berkawan, kadang-kala jarang ada yang tulus Fuji. Kalau mereka merasa merasa tersaingi, ada aja cara mereka tuh menjatuhkan. Itu namanya kalau persaingan sesama pekerjaan. Awalnya aja ngaku bestie, kawan biasa gitu. Tapi nanti kalau dia udah mulai merasa dia tersaingi, akan ada aja dia buat sesuatu. Makanya kalau mau berkawan, tengok-tengok lah. Kalau sesama seprofesi, apalagi sama-sama perempuan, jiwa saingannya tinggi, jiwa iri dengkinya tinggi. Ya Allah, mama siapa pula lah yang komen nih. Ku kasih tahu mau kau ya, kau dengar baik-baik ya. Udah diam kau, ya. Aku kasih tahu sama kau. Dia tuh anak kesayangan mama di Indonesia. Intan Payung, anak manja, anak bungsu kami, anak bungsu. Ya serahlah dia mau nganggap kami atau enggak. Tapi kalau kami jujur suka, udah titik. Gak usah banyak cerita kau. Jadi kalau anak manjo Intan Payung tuh harus dijodohkan dengan yang sesuai dengan dia, selevel, ya bukan bentukannya macam ayah-ayah. Kasih tahu sama kau ya, harus yang gagah, yang tinggi, yang wangi, yang tajir, macam tuh ya kan. Kalau awak pun emaknya setuju awak kayak gitu menantu awak ya kan, sekalian perbaiki keturunan. Kalau yang bentukannya kayak kau Nur, dalam Nur aku orang yang kalau ngomong tuh suka nggak bisa direm Nur. Nah itu, jadi kalau kau orang supaya bisa ngerem cakap, kau juga harus ngerem cakap kau gitu ya. Emosi aku nengok kau Nur ya. Udah Nur, udah diam kau, diam. Oke. Allahu Akbar, ini benar-benar ya, Aisarnya aja udah ke Malaysia, udah nggak di Indonesia, tapi warga Konoha ini masih aja heboh ngehujat ini anak orang. Ini tuh kayak kemarin ya, jadi keadaannya tuh kayak berbalik gitu. Kalau kemarin-kemarin Fuji yang dibongkar, Fuji yang disalah-salahin, jadi Fuji yang kena hujat. Nah ini kebalikan nih, masa lalunya Aisar yang dibongkar, potongan-potongan pembicaraan Aisar lah yang dipermasalahkan, jadi ujung-ujungnya jadi ngehujat Aisar. Ini tuh udah sama caranya, intinya mereka ini cuma ingin adu domba. Emang nggak senang aja ini ngeliat kebahagiaan Fuji dan Aisar ini. Gue di sini bukan pemuja Aisar ya, gue cuma pengen lihat Fuji happy. Kalau memang dia happy dengan Aisar, ya gue happy. Kalaupun misalnya nanti akhirnya dia nggak berjodoh atau nggak lanjut sama Aisar, ya nggak masalah juga gitu. Yang penting gue senang lihat sekarang Fuji happy. Itu yang terpenting. Jadi buat kalian nih yang musik-musik kebahagiaan mereka, bukan kayak ikut campur, tapi memang kita harus lawan guys. Harus lawan. Lawan dengan cara apa? Lawan dengan cara itu komen-komenan negatifnya di blog, di report, nggak usah ditanggepin. Karena makin ditanggepin makin huru hara. Yang ada nanti salah paham lagi. Kalau buat gue sih masa lalu Fuji, masa lalu Aisar itu udah nggak penting lagi. Yang penting apa? Yang penting sikap gentleman-nya Aisar. Aisar itu udah langsung ke keluarganya Fuji, udah benar nge-treat Fuji.
Jadi yaudah ya, fokus aja ke Fuji Aisarnya. Untuk yang buat huru hara, yang nyari-nyari kesalahan, dihempaskan aja, nggak perlu diladenin, oke? Greget. Tiap buka TikTok, FYP aku Aisar, Uti, Aisar, Uti, Aisar, Uti. Gimana dong ini aku jadi teraisar-aisar dan teruti-uti ini ya. Vibes aku jadi happy terus, senang terus, kayak ikut berbunga-bunga liatnya ya. Gimana ini ya? Aku sampai pantau terus nih ya, apakah kapal mereka sudah mulai berlayar. Netizen, sabar, tenang, sabar, sayang-sayangku. Gue juga sedang menikmati butterfly eranya mereka, walaupun gue jomblo. Putih sama Aisar ini memang berbeda ya, apalagi Aisarnya berbeda. Aduh, green flag banget, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Tapi minta tolong ya guys, jangan ikut campurin urusan pribadinya Uti dan Aisar. Pokoknya kita sebagai pendukungnya mereka tetap support dan doain yang terbaik buat mereka. Buat Uti dan Aisar bahagia dan sukses selalu apapun kedepannya. Terima kasih sudah membuat kami terhibur dengan aura positif kalian. Love you guys. Pokoknya sumpah banget nih, gue gak habis pikir udah berapa hari VIP terus Fuji sama Aisar. Oh Tuhan, kayak gimana ya, gue kayak oh my god. Aisar di mana-mana tanya cocok nggak sama Fuji, cocok nggak sama Fuji. Anak kecil pun ditanya gitu loh. Tapi memang best sih, karena saking tulusnya dia sampai nggak peduli siapapun itu ditanyain. Aduh Fuji, kamu beruntung banget deh, sumpah demi apapun kalian cocok banget, demi apapun. Doa terbaik buat kalian, semoga perjuangannya Aisar dari Malaysia sama abangnya Fuji Fadli sampai fighting mereka, akhirnya dia kalah, tapi nggak ada muka sedihnya sedikit pun, hanya karena Fuji ada. Pokoknya doa terbaik buat mereka. Wah, the best. Sumpah demi apapun, gue sampai suara gue udah hilang saking nggak tidurnya, saking fokusnya sama mereka berdua. Aduh, kerjaan gue cuma apa? Scroll TikTok sama scroll aja mereka, tau nggak? Tadi pagi aku bangun jam berapa itu, aku bukannya langsung ngapain-ngapain, aku malah langsung buka TikTok sama IG-nya mereka. Oh my god, saking brutalnya ya, saking brutalnya sampai kepo segitu. Bukan kepo sih, saking dukungnya. Oke, aku mau balas satu komen, aku nggak posting di sini. Gimana ya rasa kalau kita dicintai ugal-ugalan? Gila, kita sebenarnya kitanya juga tuh salting banget, cuman kita nggak mau tunjukin gitu. Tapi sebenarnya di dalam sana membara kayak api, pengen kayak lompat-lompat gitu. Tapi nggak mau ditunjukin karena salah satu ego, terus salah satu kayak aku harus jaga diri gue gitu. Ya gitu. Oke, gue laki-laki, gue bapak anak satu dan punya istri, dan kenapa gue tetap demen aja nontonin si Aisar ini? Aduh, coba yuk sini lagi, mari kita chat. Sumpah deh, kayaknya gue baru ini deh bolak-balik sosmed cuman buat lihat updatean si orang ini. Karena nggak tahu, enak aja ngeliatnya, energinya positif banget coy. Positivity-nya tuh nyampe banget. Dan anak ini tuh kelihatan mudah banget beradaptasi di segala lingkungan. Mau diundang TV, mau diundang figur besar, ke Atta pas ketemu Paris, main sama si Mas Hazard. Pokoknya siapa aja deh, kelihatan nih anak bisa bikin orang sekitarnya tuh happy sama dia. Dan gue ngelihatnya bukan hanya dari kamera dia sendiri, tapi dari kamera-kamera orang lain, dari konten-konten orang lain. Si Aisar ini tuh spek mantu idaman banget, ngerti gak sih? Kayak pasti ibu-ibu ngaku loh, pasti ibu-ibu demen banget kan. Dan gue lihat berita denger-denger Aisar ini ada yang ngatain, dan plot twist ya, netizen Indonesia semua berbondong-bondong ngelindungin Aisar dan ngebelain si Aisar ini. Gila, gue bilang. Dan semakin gue ngeliat, semakin gue stok video-videonya, gue semakin yakin kalau anak ini tuh beneran suka sama Fuji. Bukan alasan gimmick-gimmick, bukan alasan panjat sosial dan lain-lain, no. Walaupun kita pasti mengakui bahwa kita semua lebih kenal Aisar karena ketika dia deket sama Fuji. Tapi emang anaknya natural-natural aja gitu, ngerti gak sih lo? Apalagi pas ke Pandawara tuh, lihat di kontennya, asik, seru, positivity, Dan gue yakin misalnya amit-amitnya nih, misalnya dia nggak melanjutkan sama Fuji, misalnya Fuji nggak jadi sama si Aisar ini, gue prediksi dia tetap bakal rame di Indonesia nih. Bisa jadi dia malah pindah dan menetap di Indonesia bener-bener nih. Dan kalau emang Fuji nggak mau sama si Aisar ini, pasti banyak banget yang udah nungguin dia dan mau sama dia. Gimana guys menurut kalian tentang si Aisar ini? Great man, good job.
terus berbuat kebaikan. Aisar, keren banget, lu keren banget.